Maka barang siapa yang diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama Allah panjangkan umurnya, dan yang kedua Allah mudahkan untuknya menjalankan ketaatan, maka ini nikmat yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang dan dia menjadi muslim yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di antara prinsip dasar Islam bahwasanya iman itu bertambah dan juga berkurang. Bertambah dengan keimanan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka kita tidak meyakini sebagaimana keyakinan sebagian kaum muslimin yang menyimpang akan hal ini, di mana iman itu harus ada 100% atau tidak ada sama sekali. Keyakinan kita adalah iman itu bisa bertambah, iman bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Berkaitan dengan tema yang kita angkat pada kesempatan khutbah kali ini adalah satu perintah agar kita semua menjadi muslim yang terbaik. Tentunya dengan level-level yang berbeda. Entah itu berkaitan dengan amal kita individu, atau kemudian dia dipandang terbaik ketika dia berinteraksi dengan orang-orang ring satunya, atau bahkan mungkin level yang lebih tinggi. Dia adalah muslim yang terbaik ketika dia berinteraksi bahkan kepada orang lain. Maka untuk tingkatan yang pertama, Nabi Muhammad SAW bersabda, menunjukkan kepada kita bahwasanya di antara muslim yang terbaik adalah seorang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata beliau, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya.
Di antara keterangan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, kata beliau berkaitan dengan umur, maka tentunya kita tidak punya kuasa tentangnya. Tapi berkaitan dengan amal, Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kekuatan, kemauan, keinginan, kemampuan. Apakah dengan hal tersebut, yaitu kemampuan dan kemauan, kita memilih untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau na'udzubillah malah sebaliknya, umurnya dia habiskan na'udzubillah untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kata beliau, maka barang siapa yang diberikan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu pertama Allah panjangkan umurnya, dan yang kedua Allah mudahkan untuknya menjalankan ketaatan, maka ini nikmat yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang, dan dia menjadi muslim yang terbaik. Karena setiap kali umurnya bertambah, tentunya semakin banyak amal soleh yang dia tabung. Karena umurnya panjang, dan sepanjang itu dia menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang kedua, bagaimana muslim yang terbaik berkaitan dengan interaksi dia kepada orang yang terdekat dengannya, yaitu keluarga. Kata Nabi Muhammad SAW, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya, perkataan dan perbuatannya kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Di antara keterangan Syekh bin Baz, kata beliau, keluarga di sini tentunya sangat umum, mencakup istri kita, mencakup anak-anak kita, dan juga mencakup orang tua kita. Betul-betul orang-orang ring satu kita, orang tua, pasangan, dan anak. Walaupun tentunya banyak sekali para ulama mengerucutkan makna ini kepada istri, tapi toh dua-duanya bisa dimaknai dengan hadis tersebut. Ketika Anda baik kepada kedua orang tua Anda dengan berbakti, Anda baik kepada istri Anda dengan menafkahinya, mendidik agamanya, meluruskan kesalahannya, mengingatkan kemaksiatan jika dia melakukan, dan lain sebagainya. Dan juga Anda bertanggung jawab sebagai orang tua kepada anak-anak Anda, maka Anda manusia terbaik, Anda muslim terbaik, bahkan bukan untuk diri Anda sendiri, tapi untuk orang lain, tapi tentunya lingkupnya lebih kecil, yaitu keluarga. Dan yang ketiga, dan ini yang lebih tinggi, bagaimana semua kita insya Allah bisa menjadi muslim yang terbaik, dan ini berkaitan dengan interaksi kita kepada kaum muslimin, orang ring 2, ring 3, dan selanjutnya, bukan lagi kepada keluarga kita terdekat. Kata Nabi Muhammad SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Seorang mukmin yang sempurna imannya, seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak ini tentunya prakteknya begitu banyak. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri beliau mengerucutkan dengan 4 makna. Kata beliau, al-khuluqul hasan, akhlak yang baik itu adalah badlun nada, suka memberi, wa kafful adha, tidak mengganggu, was sabru alal adha, sabar ketika diganggu, wal wajhut talik, dan wajah yang berseri-seri. Anda memiliki 4 sifat ini pada diri Anda yang menjadi akhlak Anda, perilaku Anda, kemudian dengannya Anda memiliki adab berinteraksi kepada orang lain, Anda menjadi muslim yang terbaik. Bukan lagi praktek untuk diri Anda pribadi atau untuk keluarga Anda yang terdekat, ini untuk kaum muslimin. Tapi tentunya jangan sampai terbalik jamaah. Kepada orang lain Anda baiknya luar biasa, kepada orang tua Anda durhaka. Kepada orang lain Anda baiknya luar biasa, kepada istri Anda luar biasa kejam. Kepada orang lain, anak orang lain, Anda bahkan sampai level memberi hadiah, anak Anda merengek minta Anda tidak beri. Ini terbalik. Karena seharusnya ketika kita semuanya menjadi muslim yang terbaik, yaitu dengan mempraktekkan kita baik kepada semua orang, level-level sebelumnya sudah kita sempurnakan. Kita beramal untuk diri kita pribadi, kita beramal untuk orang sekitar kita, dan yang ketiga untuk orang lain. Apalagi misalnya
Jika Anda memberikan manfaat kepada orang lain, ketika Anda memberikan manfaat kepada orang lain dengan memberikan ilmu kepadanya. Karena kata Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Bukan cuma Anda memiliki akhlak yang mulia dan menjadi adab perilaku Anda kepada orang lain. Tidak. Anda bahkan bermanfaat untuk mereka. Dalam kehidupan dunia secara umum. Apalagi kemudian kalau kita kerucutkan, kita khususkan, Anda mengajari orang membaca Al-Quran. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, bergembiralah kepada siapapun di antara Anda atau pian semuanya yang menjadi guru TPA. Yang kita tahu bahwasanya gajinya sangat sedikit, gajinya sangat kecil. Padahal dengan itu atau melalui jasa mereka kita bisa baca Quran. Anak-anak kita bisa baca Quran. Kalau Anda adalah orang yang Allah berikan, Allah luaskan untuk Anda harta, dan kemudian anak Anda diajarkan oleh seorang guru ngaji, kasih banyak. Mereka yang lebih berhak untuk mendapatkan sedekah dari Anda yang lebih banyak. Sepanjang hidup Anda atas jasa dia, Anda bisa membaca kitab Allah, Al-Quranul Karim, yang menjanjikan pahala, atau yang Nabi Muhammad janjikan pahala per huruf Anda membacanya. Kata Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Kenapa memangnya? Kata para ulama, di antaranya Imam Al-Munawi, karena ini Sahih Muslim. Karena Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan. Kalamullah, asdaqul hadith, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, perkataan yang paling benar. Itu yang Anda pelajari dan itu yang Anda ajarkan. Apa kalau bukan Anda orang yang terbaik? Kalau misalnya kita bukan orang atau bukan pengajar atau bukan guru TPA, minimal kita yang mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara membaca Al-Quran. Betapa banyak di antara kita pahala bacaan Quran anak kita semua diraup, semua diborong oleh guru-guru TPA. Tidak mengapa tentunya. Itu keutamaan buat mereka. Makanya mereka tahu mereka digaji sedikit, no problem. Karena mereka tahu sepanjang anak ini hidup, selama itu dia baca Quran, dia mendapatkan pahala yang mengalir untuknya. Subhanallah. Jadi ini level demi level. Anda menjadi muslim yang terbaik jika Allah berikan panjang umur dan Anda manfaatkan untuk ketaatan. Level berikutnya, Anda baik kepada orang-orang sekitar Anda, yaitu orang tua, istri, dan juga anak-anak, apalagi kepada istri. Bahkan itu di antara patokan bagaimana baiknya seorang laki-laki, yaitu dia baik kepada istrinya. Lebih luas lagi, dia baik kepada orang bahkan untuk ring 2, ring 3, dan selanjutnya. Dengan memiliki akhlak yang mulia, dia menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, dengannya menjadi ada perilaku berinteraksi kepada orang lain. Dia bermanfaat untuk orang lain. Dalam banyak hal dia bermanfaat untuk orang lain, dia membantu orang lain. Apalagi yang dia bantu, bacaan Al-Quran teman-temannya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau misalnya 3 level ini tidak bisa kita miliki, maka ada 1 level minimal yang harus kita miliki agar kita menjadi orang yang terbaik. Di khutbah kedua insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladhi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fadail wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di antara sabda Nabi Muhammad SAW, dan beliau menyebutkan dengan nada bertanya kepada para sahabatnya. Dan ini di antara bentuk pembelajaran dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan tanya jawab, agar kemudian para sahabat lebih fokus lagi. Beliau menanyakan kepada para sahabat, tahukah kalian siapa itu manusia yang paling baik?
Kemudian tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang kemudian menjawab. Mereka terdiam karena mereka tidak tahu jawabannya. Kemudian seorang sahabat memberanikan berkata, "Wahai Rasulullah, kami ingin tahu jawabannya. Karena sekarang kami tidak bisa jawab siapa itu orang yang terbaik." Kata Nabi Muhammad SAW, "Man yurja khairuhu wa ya'man syarruhu." Orang yang diharapkan kebaikannya dan orang yang aman dari keburukannya. Artinya adalah ini minimal yang bisa kita lakukan. Ketika kita tidak bisa memberikan manfaat kepada manusia secara luas, bahkan mungkin kepada orang terdekat kita pun kita tidak bisa maksimal. Selain kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita, karib kerabat kita mengharapkan kita jadi orang baik. Bersikaplah seperti itu. Man yurja khairuhu, di mana teman-teman kita mengharapkan kita jadi baik, itu minimal yang bisa kita lakukan karena kita buruk. Itulah muslim yang terbaik. Seseorang yang teman-temannya tahu, teman-temannya mengharapkan dia suatu saat menjadi orang yang baik. Tidak bisa juga, poin yang kedua, ya'man syarruhu, teman-teman tidak kemudian takut akan keburukan yang kita miliki. Ini minimal sekali. Kata Nabi Muhammad SAW, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim sejati itu adalah orang di mana kaum muslimin yang lain selamat dari buruknya lisannya dan buruknya perbuatannya. Ini level yang paling bawah. Ketika Anda tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, minimal orang lain merasa aman dari buruknya lisan Anda, minimal orang lain merasa aman dari buruknya perbuatan Anda. Ini minimal. Teman-teman mengharapkan Anda menjadi orang yang baik dan teman-teman Anda aman dari keburukan yang Anda miliki. Ini minimal. Apakah kemudian kita mengambil jalan ini? Tentu tidak. Kita punya kemauan, kita punya kemampuan dengan dua-duanya. Insya Allah kita selain bisa berbuat baik untuk diri sendiri, kita memiliki interaksi yang baik kepada Allah dengan bertakwa. Dengan orang sekitar kita, kepada orang tua kita berbakti. Kepada istri kita menafkahi bertanggung jawab. Kepada anak kita menafkahi bertanggung jawab. Kepada teman-teman sekitar kita sering membantu. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, "Aku keluar untuk membantu saudaraku untuk kebutuhan yang dia inginkan. Lebih aku sukai daripada beriktikaf di masjid ini, Masjid Nabawi. Sebulan lamanya, subhanallah." Karena beriktikaf manfaatnya untuk diri sendiri. Tapi ketika Anda membantu orang lain, manfaatnya untuk Anda dan juga untuk teman. Dan tentunya imbas baiknya nanti pasti untuk kita juga. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wallahu fi ya'unil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah selalu akan menolong hambanya ketika seorang hamba menolong saudaranya. Ingat, ini bukan perbandingan 1:1. Anda bantu saudara Anda 1 kali, Allah nanti akan bantu Anda sekali. Tidak. Ini perbandingan manusia. Itu terkadang yang kita lakukan. Allah tidak berlaku 1:1. Anda bantu saudara Anda 1 kali, Allah akan selalu membantu Anda. Maka jadilah muslim yang terbaik untuk diri sendiri, untuk orang terdekat kita, dan juga untuk teman-teman orang-orang di sekitar kita. Jika tidak bisa, minimal dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, teman-teman mengharapkan kita jadi baik. Atau minimal ketika kita masih buruk, teman-teman kita selamat dari buruknya lisan kita, teman-teman kita selamat dari buruknya perbuatan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة
ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكمل.